Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Segala puja dan puji selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, yang selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa merasakan banyak sekali nikmatnya, terutama nikmat yang mendukung peribadatan dan ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Para jamaah, kita sekarang akan membahas yang terkait dengan amaliyah sehari semalam, yaitu tentang silaturahim. Bab silaturahim saya buat khusus dalam buku yang saya susun ini, agar kiranya kita bisa mendapatkan bekal yang cukup, pencerahan yang baik terkait dengan silaturahim, dengan harapan kita bisa memaksimalkan pahala dari ibadah silaturahim. Yang pertama, yang perlu kita ketahui bersama, itu ibadah, bukan tradisi, bukan pula budaya. Dia itu silaturahim, ibadah. Seperti sholat, zakat. Dari Allah Jalla wa'ala Rabbul Izzati wal Jalal, dan juga dari Rasulullah SAW. Bahkan ada ancaman bagi orang yang mudah memutus tali silaturahim hanya karena sebab-sebab sepele, karena rebutan waris, miskomunikasi, dan lain sebagainya. Jadi itu harus kita bangun pemahaman itu, bahwa silaturahim itu ibadah. Jangan dianggap remeh. Masalah kecil ribut, masalah remeh-temeh terjadi ketegangan, keregangan. Silaturahim itu tidak boleh, apapun alasannya, karena dia ibadah. Maka harus memperhatikan dua aspek. Yang pertama, aspek ikhlas. Jangan bersilaturahim dengan keluarga, kerabat, kecuali karena perintah Allah. Jangan bersilaturahim, menjalin silaturahim dengan famili, kerabat, handai tolan, karena mereka adalah keluarga yang baik. Itu keliru para jamaah. Dan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan silaturahim seperti itu. Jadi itu bedanya silaturahim sebagai budaya, tradisi, dan sebagai ibadah. Kalau ada hubungan timbal balik yang baik antar keluarga, itu bukan silaturahim, itu budaya. Tapi silaturahim dalam perspektif Islam, terhadap keluarga yang zalim, yang tidak baik pun kita harus tetap jaga. Jangan hanya bersilaturahim dengan mereka yang baik, mereka yang tidak bermasalah. Dan bahkan Nabi alaihissalam
dengan tegas dan jelas menyatakan tentang silaturahim dalam perspektif Islam, yaitu kita tetap menjaga hubungan silaturahim meskipun dengan keluarga yang bermasalah, yang sering, yang kerap menyakiti kita. Nabi alaihissalam bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man qata'a rahimahu thumma wasalah." Silaturahim itu dalam Islam adalah bukan yang sifatnya hubungan timbal balik. Dia baik, saya baik. Bukan begitu silaturahim. Tapi hubungan silaturahim yang baik dalam Islam, justru ketika kita punya keluarga, saudara yang bermasalah, bahkan kerap mendiskreditkan kita, memfitnah kita, menjelek-jelekan kita, justru di situ kekuatan silaturahim. Kita harus tampil untuk tetap menjalin, menjaga, merawat. Kenapa? Karena kita bersilaturahim bukan karena kebaikan mereka. Karena perintah Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, karena silaturahim itu ibadah. Maka cara dalam bersilaturahim, apapun bentuknya, harus sesuai dengan tuntunan Nabi, minimal mubah. Dengan cara yang mubah. Tidak dibenarkan dengan dalih silaturahim, tapi caranya cara yang haram. Karena silaturahim itu ibadah. Apapun alasan silaturahim, tetapi caranya haram, dia bukan silaturahim. Merusak kesakralan silaturahim itu para jamaah. Kemudian kita harus tahu silaturahim itu siapa yang harus kita prioritaskan. Ya. Yang pertama, silaturahim itu kepada mereka karena rahim. Yang punya rahim itu ibu. Diambil dari sini. Berarti yang harus kita jaga betul hubungan silaturahim yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Yang memiliki hubungan nasab pun tingkatannya berbeda-beda. Jadi siapa yang kita prioritaskan, yang harus kita jaga kehangatannya, keberlangsungannya, stabilitasnya. Yang kita jaga orang tua dulu, bukan mertua. Karena mertua nggak ada hubungan nasab. Secara sosial kita perlakukan mertua seperti orang tua. Tapi kalau kita sering komunikasi dengan mertua karena begitu sayangnya, tapi orang tua kurang, berarti tidak silaturahim kita. Orang tua nomor satu. Kalau ada kakek nenek juga diutamakan. Nasab. Ya. Baru setelah orang tua yang kita utamakan silaturahim adalah anak, cucu. Baru setelah itu saudara dari bapak ibu kita. Saudara dari bapak ibu kita. Dan ingat, kedudukan saudara ibu itu tinggi kalau kita tidak lagi memiliki ibu. Dan doa mereka mustajab ketika kita tidak lagi memiliki ibu. Minta doa yang banyak kepada bule kita, bude kita, tante kita. Ada seorang sahabat yang telah berbuat dosa besar datang ke Nabi alaihissalam. Lalu kata Nabi alaihissalam, kalau kamu ingin bertobat, bertobat pada Allah. Lalu kamu minta agar kamu diberi taufik oleh Allah. Lalu apa kata Nabi? Hallaka min khalah, kamu masih punya bibi atau tidak? Masih. Artinya dia mengabarkan dia tidak punya ibu lagi. Lalu kata Nabi, hallaka min khalah, kamu punya ibu?
punya saudara ibu, saudara perempuan ibu, punya. Minta doanya sama dia. Kita nggak ngerti, kita anggap biasa, salah itu. Kalau kita sudah kehilangan ibu, jangan sia-siakan bibi kita, tante kita, bude, bule, minta doa mereka. Doa mereka mustajab. Kadang-kadang kita nggak paham karena kurangnya ilmu. Kemudian ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah. Bagaimana caranya kita senantiasa menjaga silaturahim? Yang pertama, apapun caranya, apapun bentuknya, yang sifatnya tetap menjaga komunikasi. Komunikasi harus dijaga. Umur yattasilu biha silaturahim, apapun yang membuat kita tetap menjaga hubungan silaturahim, apakah dengan bertemu, komunikasi, dengan apa saja, lakukan itu selama bersifat mubah. Dan jangan lupa hidupkan dengan salam. Jangan pernah ketemu om, pak, le, bude, tante, selamat pagi, kita muslim. Hidupkan silaturahim dengan salam. Assalamualaikum, datang ke rumah tante kita. Pak le, encang, encing, assalamualaikum. Itu cara silaturahim. Hidupkan salam. Dan yang ketiga, jangan menyakiti mereka. Walaupun dengan dalih gurauan. Jangan pernah menyakiti hati mereka. Dengan ucapan, dengan sikap, dengan perbuatan. Nakuful adza. Jangan menyakiti mereka. Ya, kemudian membantu mereka apabila mereka adalah orang-orang yang lemah secara ekonomi atau sedang bermasalah secara ekonomi. Kepekaan kita yang sangat tinggi terhadap masalah ekonomi mereka itu bentuk silaturahim. Jangan tidak peduli. Ya. Tunjukkan kepedulian sosial. Kepedulian sosial itu kepada keluarga, bukan kepada orang. Banyak dari kaum muslimin tinggi kepedulian terhadap anak yatim, duafa, tapi keluarga yang mengalami ekonomi sulit tidak diperhatikan. Padahal kalau kita bantu keluarga dalam konteks silaturahim dapat dua pahala, pahala silaturahim dan pahala sedekah. Tapi kalau kita bantu orang lain hanya dapat satu pahala, itu pahala sedekah. Nah ini dia. Ya ini perlu diperhatikan. Kemudian hal lain yang harus kita perhatikan terkait silaturahim. Jangan sering mengunjungi mereka. Karena sering mengunjungi dalam frekuensi yang sangat tinggi, kunjungan dalam frekuensi dengan frekuensi yang tinggi, itu bukan berkunjung namanya. Kata Nabi alaihissalam, zur ghibban tasal hubba, berkunjung, main ke rumah saudara, jangan terlalu sering. Itu bukan silaturahim. Itu namanya membebani, merepotkan, dan tidak berkesan baik. Nabi alaihissalam mengatakan, zur ghibban tasal hubba, kunjungi saudaramu sesekali. Karena hal itu akan semakin mempererat tali silaturahim, tali cinta kasih. Kemudian pilih waktu yang tepat, jangan waktu mereka istirahat. Kecuali memang di luar kehendak kita. Kita naik kendaraan umum, di mana sampainya memang sampai jam segitu. Kalau memang kita punya budget lebih, mungkin nginap di hotel dulu. Hindari datang malam. Karena tidak semua orang nyaman didatangi malam. Hindari datang siang. Hindari mendatangi rumah keluarga di waktu istirahat. Itu etika para jamaah. Kemudian jaga pandangan. Ya, jaga pandangan. Karena mereka juga punya anak-anak. Segala sesuatu yang mewah jangan jadi dilihatin begitu. Jaga etika, jaga pandangan. Ya. Karena ayat Al-Quran surah Ghafir ayat 19, salah satu tafsirnya di mana Allah berbicara, "Alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Dia mengetahui pandangan mata yang mencurigakan. Ya, dan apa yang tersimpan di dalam dada manusia. Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini turun kepada seorang yang berkunjung ke rumah seseorang, lalu dia jelalatan matanya. Ini bagus nih Gucci-nya. Oh, ini bagus nih mobilnya. Oh, ini bagus motornya. Walaupun keluarga sendiri. Ayat ini mengkritik orang yang jelalatan matanya. Jika tuan rumah lengah, dia lihatin. Jamnya bagus, Gucci-nya bagus, dilihatin.
Ya, jadi melirik dengan pandangannya. Bahkan ketika anaknya cantik, keponakannya, cakep nih. Dia lihatin, tidak punya adab. Namun jika tuan rumah mawas, dia seolah-olah tamu yang sopan. Menundukkan pandangannya, maka Allah pun menurunkan ayat ini. Jaga pandangan, jangan jalalatan, walaupun di rumah keluarga sendiri. Kemudian duduk di tempat yang ditunjuk. Walaupun kita datang ke rumah om kita sendiri, Pak D, Bule, ya, om kita datang, jangan duduk sampai dipersilahkan. Itu adab. Lalu kita bilang, silakan duduk. Dia tunjuk, di situ kita duduk. Jangan duduk seenaknya kita. Itu adab dalam silaturahim. Kemudian jangan mengangkat suara. Wah, tapi kan saya orang yang biasa. Kalau itu sudah menjadi tradisi, nggak apa-apa. Tapi paling tidak, kita menyesuaikan. Apalagi misalnya, om kita nikah sama orang Jawa, kita orang Sumatera, kita orang Timur. Cobalah kita menyesuaikan. Karena mungkin istri om kita itu kaget-kaget itu cara kita bicara, mungkin kita menyesuaikan. Ya, itu diantara adab. Kemudian lebih banyak menyimak, jangan nyosor, nyolot terus ngomong. Di rumah orang banyak ngomong gitu. Adabnya nggak ada kayak gitu. Jaga bicara, tidak boleh kita terlalu banyak ngomong, ngoceh terus. Adab. Ya, harus kita banyak menyimak, itu adab dalam bersilaturahim. Biarkan tuan rumah bicara. Kalau dia tanya baru kita jawab, cerita sedikit. Intinya harus lebih banyak menyimak daripada berbicara. Terus kalau memang kita harus sholat di rumahnya, jangan langsung nyelonong jadi imam. Nggak boleh, adabnya nggak boleh. Harusnya yang menjadi imam sholat tuan rumah. Apa kata Nabi alaihissalam? Man zara qauman fala ya ummahum wal ya ummahum rajul minhum. Kalau kita sedang bertamu, lalu kita harus sholat di situ, menumpang sholat fardu secara berjamaah di situ, maka jangan pernah ada di antara kita sebagai tamu nyelonong langsung jadi imam. Itu gak punya adab. Muslim ini tidak hanya boleh atau tidak boleh. Kita ini punya harga diri kalau kita punya adab dan etika. Termasuk dalam hal sholat. Sebetulnya Islam tuh mengajarkan adab. Kenapa kita banyak yang tidak punya adab? Karena kita tidak ngerti Islam. Tidak mempraktikkan ajaran Islam. Lihat Nabi, waliya umur belum yang bisa, yang boleh, yang patut jadi imam tuan rumah. Kecuali tuan rumah mempersilahkan. Baru kita dengan izinnya kita menjadi imam. Kemudian apa? Tidak berlama-lama. Berkunjung, nginep sehari, 2 malam, 3 malam. Lah keluarga bingung, ini ngusirnya gimana caranya ini? Waduh, udah gitu makanya mau nyenak dulu lagi. Jadi kita ini, kata Nabi alaihissalam, lihat. Adh-dhiyafatu thalath. Berkunjung, bermalam di rumah keluarga itu yang ideal, yang boleh itu 3 malam. Kalau lebih 3 malam, namanya nggak tahu diri. Itu Nabi yang ngomong, salawatullah rabbi wassalamu alaihi. Adh-dhiyafatu thalath. Bertamu, bermalam di rumah saudara yang paling lama, kalau dia kelihatannya tidak siap. Tapi kalau udah di sini aja, kecuali dia yang minta. Maksa, baru. Dan kita punya pertimbangan lain. Tapi kalau dia diem, pasif, paling lama 3 malam. Kalau sudah lebih 3 malam, kok gelagatnya kayaknya udah kurang nyaman. Kalau kita tetap juga nginap, berarti kita tidak tahu diri. Kemudian tetap harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Diingatkan hal-hal yang kurang pas. Maaf Bude, itu ditutup ordengnya, mungkin ada pandangan yang kurang pas. Maaf, ini apapun yang kira-kira kita bisa langsung mengingatkan, ingatkan. Kemudian tidak pergi pulang kecuali dengan izin. Jangan istilahnya bahasa kita selonong boy. Loh kemana? Ditelepon dia, maaf tadi saya langsung pulang. Nggak boleh. Apa kata Nabi alaihissalam? Idza zara ahadukum akhahu faljalasa inda fala
minkum man hatta yasta'din. Kalau seorang di antara kalian, apabila seorang di antara kalian bertamu ke rumah saudara, apalagi saudara, ke rumah orang lain pun harus punya adab. Kalau kalian, apabila seorang di antara kalian bertamu ke rumah saudara, lalu duduk, bercengkrama, berbicara, segala macam, terus si tuan rumah pergi atau ada keperluan apapun, jangan pamit, jangan meninggalkan rumahnya, kecuali setelah pamit. Hatta yasta'dzina. Itu adab. Terakhir, ucapkan terima kasih. Jangan hanya pamit, tapi tidak ada makasih. Oh, makasih Bude. Adab. Ajarkan anak-anak kita begitu. Kita nggak bisa warisi harta kepada anak-anak, tapi ajarkan adab. Apa kata Nabi alaihissalam? Man sona ilaikum ma'rufa. Kalau mereka sudah menjamu, memberikan tuang, tempat, segala macam. Apa kata Nabi? Fakafiu, balas. Kalau kita punya sesuatu yang balas dengan uang. Tapi kalau fa'ilam tadi, kalau minimal kata Rasul, fad'u lahu, doakan, ucapkan terima kasih. Lihat adab ya. Terakhir, setelah kita pamit, ucapkan jazakumullah khairan, makasih, oh makasih Bude, jazakumullah khairan, jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Doakan, semoga berkah, semoga Allah balas kebaikannya yang telah memberikan tempat, ruang, segala macam, makasih. Itulah etika, hal yang harus kita perhatikan dalam berkunjung dan bersilaturahim ke rumah keluarga kita dan famili kita. Walaupun itu adalah famili yang sudah sangat dekat dengan kita, tapi tetap kita harus praktekkan adab-adab itu. Demikian para jemaah sekalian yang bisa sampaikan terkait dengan silaturahim. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.